Biografi Ibnu Taimiyah. Abu al-Abbas bin Abdul al-Hakim bin Abdul as-Salam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Ibnu Taimiyah lahir di Bahrain pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun 661 Hijriah. Walaupun terlahir di Bahrain, Ibnu Taimiyah dan ayahnya tumbuh dan hidup di Damaskus. Hal ini disebabkan oleh terjadinya penyerangan secara besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Mongolia. Ibnu Taimiyah adalah seorang pemikir dan ulama yang bersandarkan kepada Al-Quran. Hidupnya didedikasikan untuk mencari ilmu. Contoh ilmu-ilmu yang ia tekuni adalah seperti Al-Quran, hadis, tafsir, fikih, filsafat, dan matematika. Bahkan, pada usianya yang menginjak 21 tahun, ia sudah mulai mengajar dan memberikan materi dalam ilmu tafsir. Ia juga menjadi guru besar fikih di beberapa madrasah terkenal. Beliau juga dikenal sebagai Mujaddid al-Islam atau seorang pembaharu yang dimana berusaha melakukan pemurnian serta pembaharuan kepada aliran Islam yang dinilainya sudah tidak murni lagi. Selanjutnya, untuk pemikiran politik Ibnu Taimiyah dibahas dalam bukunya yang berjudul As-Siyasah Asy-Syariah. Buku ini memiliki dua pokok pembahasan. Yang pertama mengenai amanat. Nilai ini dimanifestasikan oleh Ibnu Taimiyah sebagai sistem seleksi yang berisikan tentang kriteria seseorang figur yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengolahan harta. Kemudian pada bagian kedua, buku ini membahas tentang pelaksanaan hukum pidana. Oleh Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua jenis hukum yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia. Kedua hukum ini bersifat dan memiliki urgensi yang berbeda. Seperti hukum yang berkaitan dengan hak Allah di sini bersifat mengikat dan universal, wajib ditegakkan oleh penguasa dengan atau tanpanya pengaduan. Biasanya diperkenankan untuk para pelanggar hukum Allah dan tidak diperkenankan untuk menerima tebusan yang berfungsi untuk menggugurkan hukumannya. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan hak manusia bersifat lebih individual, namun tetap terikat antara manusia yang satu dan manusia yang lain seperti hak hidup, hak berkeluarga, hak bertransaksi, dan sebagainya. Kemudian buku ini ditutup dengan pembahasan mengenai musyawarah dan pengadaan pemerintahan. Menurut Ibnu Taimiyah, keharusan untuk mendirikan sebuah pemerintahan dan negara bersifat wajib, karena memang dasar sifat manusia untuk berkelompok dan saling melengkapi kekurangan. Jika kita merujuk pada pendapat Plato, manusia memang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, diperlukan adanya industri-industri dan peran negara di sini hadir untuk mengawasi dan mengontrol itu semua. Kemudian kaitannya dengan musyawarah di sini sebagai media atau sarana dalam pengambilan keputusan. Biografi Ibnu Khaldun. Abu Zaid Abdurrahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Waliuddin al-Tunisi al-Hadrami atau yang biasa kita kenal dengan Ibnu Khaldun lahir di Tunisia pada tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah. Beliau merupakan seorang yang lahir dari keluarga seorang ilmuwan terkenal dan para intelektual. Kontribusi keluarga Ibnu Khaldun di bidang akademik dan politik cukup besar. Oleh karena itu, keluarga mereka dianggap sebagai keluarga yang berpengetahuan luas serta banyak menduduki jabatan-jabatan penting. Ilmu-ilmu yang Ibnu Khaldun tekuni adalah seperti fikih, hadis, ilmu Al-Quran, nahwu, kitabah, sastra, filsafat, fisika, mantik, sejarah, matematika, ilmu administrasi, politik, dan ilmu-ilmu lainnya. Sehingga tidak heran dalam sepanjang hidupnya beliau mencurahkan seluruh kehidupannya dalam menuntut ilmu dan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa dan diakui oleh dunia. Ia juga diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan-jabatan penting seperti menjadi sekretaris sultan, mahkamah agung, guru besar, dan hakim. Serta karya yang paling terkenal dan fenomenalnya adalah Mukadimah yang sampai saat ini masih menjadi acuan para ulama-ulama dan para filsuf. Ibnu Khaldun merupakan tokoh yang menemukan teori asobiyah, yaitu teori mengenai pembentukan, kejayaan, dan keruntuhan negara. Menurutnya, definisi asobiyah adalah solidaritas yang ditunjukkan terhadap keturunan dan golongannya. Tujuan asobiyah adalah kekuasaan, namun terdapat dua rintangan untuk mencapainya, yaitu yang pertama, suku pemegang tenggelam dalam kemewahan, dan yang kedua, suku pemegang tunduk pada suku lain. Menurut teori ini, pos negara dan hidupnya ditentukan oleh seberapa besar kekuatan pendukung, dan suatu negara dianggap memiliki siklus hidup seperti manusia, yaitu lahir, hidup, dan mati. Menurut teori asobiyah, terdapat 3 generasi. Yang pertama, berada dalam kekaisaran dan kebiadaban, yang kedua, terbawa kekuasaan dan kemewahan, dan yang ketiga, kehilangan rasa cinta dan akan asobiyah. Dan menurut teori ini juga terdapat 5 perjalanan dinasti. Yang pertama tahap sukses, yang kedua tahap despotik, yang ketiga tahap senang dan stabil, yang keempat tahap kepuasan hati, dan yang kelima tahap boros dan berlebihan.
Ibnu Taimiyah memiliki beberapa karya. Yang pertama ada tafsir yang mencapai 30 jilid. Yang kedua ada akidah seperti kitab Al-Iman, kitab Al-Istiqomah, dan kitab Al-Furqan. Yang ketiga ada usul fikih atau yang sering disebut manhaj istidlal yang terdiri dari kitab An-Naqd Al-Matik dan Ar-Radd ala Al-Matik. Yang keempat ada fikih terdiri dari risalah Al-Qiyas dan kitab Al-Qudud. Yang terakhir ada buku lainnya yang berjudul Minhaj As-Sunnah. Lalu ada karya Ibnu Khaldun. Yang pertama memiliki buku yang berjudul Buku Perihal Contoh-Contoh dan Kumpulan Sejarah Asal-Usul Bangsa Arab dan Berber. Yang kedua ada menulis kitab Al-Ibar dan Al-Sagi. Pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun terhadap ilmu politik. Ibnu Taimiyah. Beberapa pemikiran politik telah disampaikan di awal, yaitu tentang menunaikan amanat, pelaksanaan hukum, dan musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat pemikiran politik lainnya yaitu kosmopolitanisme dan institusi negara. Lantas, apa pengaruh pemikiran politik Ibnu Taimiyah terhadap ilmu politik? Yang pertama, Ibnu Taimiyah menyampaikan tentang kepemimpinan dalam halnya menunaikan amanat. Dalam konteks di Indonesia, pemikiran ini dipergunakan di mana presiden menunjuk para menterinya yang dirasa mampu dalam bidang tersebut. Kedua, pemikiran dari Ibnu Taimiyah adalah halnya hukum pidana yang pun berlaku di Indonesia dan negara yang lain. Setiap negara memiliki hukum yang mengatur tatanan kenegaraannya masing-masing. Ketiga, halnya musyawarah. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa musyawarah adalah ciri-ciri utama demokrasi dalam Islam, walaupun di Indonesia lebih banyak menggunakan sistem voting. Dan yang terakhir, dalam konteks institusi negara. Di Indonesia menekankan dengan sangat keras pentingnya institusi dalam pengelolaan masyarakat untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemikiran politik Ibnu Khaldun. Yang pertama, dalam kaitannya dengan politik, Ibnu Khaldun mengaitkannya dengan geografi. Ia mencermati pengaruh faktor-faktor fisik terhadap politik. Yang kedua, dalam mukadimah, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa politik ialah aspek yang paling mulia dari kegiatan manusia. Karena ia menganggap hanya manusia yang berpolitik dalam alam semesta ini. Yang ketiga, negara terbentuk dari solidaritas, namun dapat runtuh pula karena ketika solidaritas tersebut hancur. Kemudian, pengaruh pemikiran politik Ibnu Khaldun. Yang pertama, negara yang dikaji melalui pendekatan sosiologis, jadi diilustrasikan dengan sifat alamiah manusia yang senantiasa hidup berkelompok dan saling menggantungkan diri. Yang kedua, pembagian sistem negara menjadi 3 bagian, yaitu kerajaan, republik, dan khilafah. Namun Indonesia sendiri menganut sistem negara republik. Yang ketiga, hal terpenting dalam pemikiran Ibnu Khaldun tentang politik bukanlah terletak pada bentuk negaranya, tetapi bagaimana negara dapat berjalan secara adil dan jujur dalam moral etik agama yang menjamin pembangunan di berbagai sektor kehidupan masyarakat dengan baik dan bermoral. Jadi, kesimpulannya adalah Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah merupakan dua pemikir yang mengadopsi Islamisme ke dalam teori-teorinya. Persamaan pada kedua pemikirannya terletak pada penekanan terhadap pentingnya suatu organisasi masyarakat, dalam hal ini negara yang dikelola oleh sekelompok orang atau biasa kita sebut dengan pemerintah. Persamaan yang kedua terletak dalam konsep pentingnya tolong-menolong dalam masyarakat untuk membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat. Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah terlihat cukup terpengaruhi oleh pemikiran Plato. Pemikiran Plato yang mempengaruhi Ibnu Khaldun bisa terlihat saat dia mengidealkan monarki dan militerisme. Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa tanpa adanya kerajaan dan kepatuhan rakyat terhadap raja, situasi akan menjadi kacau. Dan raja, menurut Ibnu Khaldun, membutuhkan tentara yang loyal untuk membantu menjaga situasi di masyarakat. Sedangkan pemikiran Ibnu Taimiyah yang terpengaruh oleh pemikiran Plato yaitu pernyataan bahwa suatu jabatan harus diisi oleh orang yang ahli dalam bidangnya.